Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala nabiyyina wa rasulillahi Ibrahim alaihi salam wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum ya Rasulullah. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم المسلم كالبنيان يشده بعضه بعضا. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وبعد. Setelah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kepada kita segala macam kenikmatan, baik nikmat yang bersifat duniawi maupun nikmat terutama yang sifatnya ukhrawi, bahkan duniawi dan ukhrawi, yakni kenikmatan iman dan Islam yang paling penting. Karena dengan kenikmatan ini, bila kita mendapatkannya, maka berarti kita sudah mendapatkan kebaikan di atas kebaikan. Kalau baru mendapat kenikmatan dunia saja, maka belum dikatakan orang yang mendapatkan kebaikan. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah berupa kebaikan, maka dia ditetapkan, difahamkan dalam agama, ditetapkan dalam kefahaman pada agama, pada Islam yang mulia. Mudah-mudahan dengan kita melaksanakan rangkaian ibadah Jumat ini menunjukkan bahwa mudah-mudahan Tuhan telah menetapkan kita dalam kebaikan agamanya, dan hal ini tidak akan mungkin terjadi kecuali bila dikenalkan oleh junjungan kita. Atas jasa beliaulah kita dapat mengenal agama yang indah ini, yang mulia ini, agama pemersatu umat, agama yang tadinya orang-orang sibuk dengan perpecahan, maka dengan datangnya Islam ini menjadi bersatu padu dalam indahnya kebersamaan. Beliaulah habibana wa nabiyyana wa rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat salam tersajikan untuknya beserta keluarga dan sahabat beliau dalam ridhonya. Dan tentunya semoga sampai kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tinggal beberapa hari lagi
kita akan jalan Yaumul Arafah. Ada saum Arafah minimal. Tapi ada pula yang dari awal Zulhijjah sudah saum. Barang siapa yang mengisi bulan Zulhijjah ini, al-ashrul awal di bulan Zulhijjah, 10 awalan di bulan Zulhijjah, maka dia sudah berusaha meraih pahala yang lebih tinggi daripada berperang di jalan Allah. Maka kita bersyukur seraya memujinya karena kita masih sampai pada bulan ini. Mudah-mudahan tinggal beberapa hari ke depan. Sekarang sudah tanggal 7 Zulhijjah, tinggal 3 hari ke depan kita masihlah dapat meraih perbekalan yang sebanyak-banyaknya di bulan ini. Dan kita mohonkan kepada Allah semoga kita semua menjadi haji yang mabrur. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasan yang terbaik baginya kecuali surga. Kita walaupun mungkin pada di sini, kita di tanah air, kita doakan jemaah haji semoga dimabrurkan dalam pandangan Allah, supaya kita pun juga ikut dapat berangkat ke sana. Kalaupun semasa hidupnya kita tidak berangkat, Allah belum curahkan kesempatan berangkat, tapi pahala sudah dapat. Karena rukun Islam itu ada 5, maka niatkan dengan sekuat-kuatnya agar kita dapat melaksanakan ibadah haji. Oh, saya sudah umrah bagus, tapi belumlah haji. Tetap harus diniatkan, jangan puas hanya di umrah, haji belum. Upayakan kita harus dapat melaksanakan ibadah haji. Karena ajaran Islam ini sekali lagi rukunnya 5, harus ditunaikan 5-5-nya. Bagaimana bila bagian mampu? Betul itu bagian mampu, tapi tidakkah kita terdetik dalam hati bagaimana supaya kita ini dimampukan oleh Tuhan? Itu yang paling penting. Selagi ada niatan yang kuat, mesti berangkat. Kalaupun tidak, pahala sudah dapat. Kalaupun kita sampai sudah ke liang lahat, insya Allah gelar haji akan melekat. Walaupun tanpa disematkan dalam tulisan, tapi kita akan otomatis menjadi haji. Apalah arti sebutan nama atau gelar haji? Tapi kalau Tuhan tidak meridhoi, lebih baik tidak disematkan oleh orang, tidak dipanggil haji oleh orang, tapi ternyata Tuhan meridhoi kehajian kita, itu lebih utama. Ibadah haji pun adalah bagian dari syariat ajaran Islam sebagai ajang pengorbanan dan pemersatu umat. Karena ajaran Islam ini adalah amal jamaah, kebanyakan yang amal yang selalu menyuruh untuk berjamaah. Ada yang dilaksanakan infiradi seperti saum, tapi lebih sering amal banyaknya yang dilakukan secara jamaah, amal berjamaah. Haji berjamaah, salat wajib berjamaah, berjamaah selalu berjamaah. Begitu indah karena umat Islam ajarannya adalah ajaran kebersamaan. Kita bersyukur punya ajaran yang selalu berjamaah. Maka diterapkan dalam kehidupan sehari-hari bahwa kita harus bersama-sama berjamaah. Inilah agama yang lurus untuk mempersatu umat. Ketika Tuhan memerintahkan fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah, maka hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus. Fitratallahi allati fatara an-nas 'alaiha, yang telah difitrahkan, ditetapkan sebagai agama untuk seluruh umat manusia, pedoman jalan hidup bagi seluruh umat manusia. Ini ajaran kita dari Islam. Maka dalam hadis Rasulullah SAW ditetapkan mau lahir dari siapapun, mau dengan cara apapun, selagi anak manusia itu terlahir dalam keadaan bayi, maka dia suci. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang terlahir dalam keadaan suci, semua bersih. Jadi agamanya adalah agama yang membersihkan kita, Islam ini. Maka la tabdila li khalqillah, jangan dirubah ini agama ciptaan Tuhan untuk memuliakan hambanya. Ini Allah sudah sediakan buat kita.
Supaya kalau kita mau ajaran Islam yang tadinya hina menjadi mulia, yang tadinya terjajah menjadi merdeka. Inilah Islam. Yang tadinya centang pedang menjadi bersatu padu. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Namun sayang sekali kebanyakan orang tidak pada mau ngerti, tidak mau tahu. Oleh karenanya yang diperintah oleh Allah dalam mengamalkan agama ini, munibina ilaihi, bertobatlah kepada Allah, bertobat kepadanya, wattaqu, dan tingkatkan ketakwaan. Setelah kita sebagai orang-orang yang tahu, diperintahkan Tuhan bertobat lalu bertakwa, dan diperintah lagi oleh Tuhan menyikapi agama ini, wala takunu minal musyrikin, dan janganlah kamu jadi orang-orang yang musyrik. Jangan jadi orang-orang musyrik, jangan menyekutukan Tuhan. Jangan sekali-kali menyekutukan Allah, syirik kepada Allah. Syirik kepada Allah itu bukan menyembah yang lain-lain saja, bukan hanya menyembah patung, batu, kayu, besi, pohon, lautan, bukan hanya itu. Tapi sembahan yang seringkali tidak disadari oleh manusia ada dalam ayat ini, dilarang kita. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Dia memecah belah agamanya menjadi berkelompok-kelompok, menjadi bergolong-golongan, dipecah-pecah. Islamnya Islam, tapi dipecah-pecah dengan nama, dengan bajunya masing-masing. Bukan tidak boleh bikin nama, yayasan ini, yayasan itu, masjid ini, masjid itu, ormas ini, ormas itu, boleh-boleh saja, karena semua itu perlu identitas. Tapi janganlah sampai itu semua menjadi kesyirikan. Artinya kita memfanatiki ormas atau organisasi atau partai yang kita miliki, sehingga menjadi wakil syiah, dia menjadi berpecah belah, berkelompok-kelompok, fanatik. Kullu hizbin bima ladayhim farihun, dan masing-masing kelompok itu bangga dengan kelompoknya, senang sekali dengan kelompoknya. Bahkan terkadang saking pengennya disebut kelompok, saking pengennya disebut suatu jamaah, satu kaum rela, betul-betul rela mereka menyebut dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seolah-olah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, mohon maaf, hanya identik dengan satu kelompok saja. Satu kelompok yang biasa mengamalkan satu ajaran, tidak usah saya sebut ajarannya. Satu kelompok yang biasa mengamalkan satu ajaran. Jadi kamilah yang paling Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedangkan kalimat makna Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sendiri tidak paham. Padahal Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah yang pertama maknanya, utamanya ma'ana alaihi wa ashabi, sabda Rasulullah SAW, yang mengikutiku dan sahabat-sahabatku, berikut yang mengikuti semuanya. Ya, termasuk para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama, salafun salih di bawah tabi'ut tabi'in itu, yang mengikuti Rasul dan sahabat. Jadi walaupun berbeda-beda, selagi ada dasarnya yang sahih, seperti halnya satu ajaran A dengan ajaran B, semua ada dalilnya, laksanakanlah itu. Dan satu sama lain saling menghormati. Oh, yang satu tidak mau mengamalkan ajaran B, silakan, tapi jangan mencaci maki ajaran yang B. Kalau sekarang kan yang lagi ngetren, misalnya ajaran B diamalkan oleh si orang-orang B itu sendiri. Lalu yang A bilang bahwa oh, ajaran yang B ini adalah bid'ah, sesat, neraka. Nanti yang B bilang kepada yang orang-orang yang A ini yang tidak mau mengajarkan atau mengamalkan ajaran yang B, yang B bilang kepada yang A, oh, yang si A ini adalah yang lagi ngetren sekarang aja, Salafi, Wahabi. Terus berkutat di situ. Ini umat mau dibawa kemana? Ajaran Islam ini mau dikemanakan? Persatuan umat ini mau dibagaimanakan? Semua masing-masing kita harus bersatu, bilang kita harus bersatu begini begitu. Yang disalafikan, yang diwahabikan, atau yang dibid'ahkan, semua menjelaskan tentang persatuan. Kita bersatu. Tapi intinya malah saling melawan, saling membuka keaiban. Ini masalah. Oh, kelompok ini
pernah melakukan pembantaian. Nanti awas di Indonesia kalau ada kelompok ini, kalau dia menjadi orang yang kebanyakan, dia akan pembantaian segala macam. Memangnya masing-masing kelompok tidak punya air? Semua punya air. Jadi sampai di mana ajaran Islam ini mau berkembang? Cobalah kita berpedoman kepada as-sabiqul awwalun, kepada paling pada pendiri negeri kita ini. Seperti halnya misalnya antara Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ketemu dalam satu majelis, mereka rukun saja, tidak memperdebatkan antara ajaran saya ini, ajaran saya itu, saya yang paling benar, tidak ada. Mereka pun semuanya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu pernah belajar di Mekah, dan mereka juga pernah belajar sama Ustaz atau Kiai di sana, ya Syekh di sana yang sama, baik yang dari Arab Saudi maupun dari Indonesia. Apakah Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi atau Syekh Ahmad Zaini Dahlan dan sebagainya, semua pada belajar di Mekah. Tapi kenapa ketika kesininya, kalau diibaratkan yang bawahan-bawahannya lah, kelas-kelas bawahnya, baru mungkin hafal 1-2 dalil, 3-4 dalil, sudah bisa membid'ah-bid'ahkan orang lain, sudah berani mensalafikan atau mewahabikan orang. Ini kalau makin dalam permasalahan seperti ini, maka umat Islam tidak akan bisa bersatu. Semua pasti terkotak-kotak, centang berenang, tidak ada habisnya. Jadi sudah waktunya sekarang, kalau kita mau bangkit, kita harus sadar mana kawan, mana lawan. Semua harus legowo dengan perbedaan. Jangan saling mencela, jangan saling menjelekkan. Itu musuh kita yang sebenarnya itu. Israel, Yahudi, laknatullah, komunis Cina, itu musuh sebenarnya. Syiah tuh musuh kita yang sebenarnya. Ahmadiyah jelas. Tapi kalau semacam perbedaan-perbedaan yang sifatnya furu'iyah dalam ibadah, tak usah kita besar-besarkan. Kalau masing-masing kan ada pahamnya, ada bikinnya masing-masing. Saya menyerukan ini karena memang ternyata makin dalam perdebatan, terutama di medsos ini, makin seram gitu, bahkan terbawa kepada yang membuka medsos sendiri terbuka. Jadi seolah-olah Islam ini ada gap. Padahal semua paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita memang mesti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah Ahlus Sunnah, artinya kita adalah keluarga daripada penegak-penegak atau pengamal-pengamal sunnah. Sunnah yang dimaksud di sini adalah syariah, tariqatun Nabi, jalan kehidupan Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu sunnah. Jangan punya prinsip sunnah itu misalnya hanya yang kalau dilaksanakan berpahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Jadi orang yang tidak mengamalkan satu ajaran berarti dia hanya yang wajib-wajibnya saja, yang sunnahnya tidak dilaksanakan. Bukan itu. Alangkah singkatnya pikiran kita. Sunnah ini jalan kehidupan Nabi. Apapun itu yang bagian dari syariahnya, mulai dari tata cara sholat, zakat, saum, tadarus Al-Quran dan sebagainya, semua infak, sedekah, semua itu semua adalah seluruhnya jalan kehidupan Nabi. Wal jamaah yang diterapkan secara berjamaah. Rame-rame mengamalkan Ahlus Sunnah. Jadi jangan sampai mengamalkan namanya Ahlus Sunnah Jamaah itu cinta kepada hal-hal yang sifatnya sunnah-sunnah. Bukan begitu. Syariat Nabi seluruhnya dinyatakan bagian dari sunnah. Kalau bicara Quran ya sunnah, bicara Quran ya sunnah. Ya Quran. Bicara sunnah ya pasti Quran ke bawah, maksud saya. Kalau bicara Quran sunnah ke bawah, maksudnya begitu. Jadi Quran dan sunnah itu satu mata uang, satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Satu lagi yang kami ingin sampaikan, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah ditanya bahwa ketika kamu disuruh memilih, apakah kamu milih Khalifah Utsman atau Ali? Maka Ibnu Abbas dengan tegas menjawab, aku memilih Allah dan Rasulnya.
Artinya semua yang berpedoman kepada Allah dan Rasul itu mesti dijadikan acuan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempersatukan kita dalam keimanan dan keislaman. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati dzikril hakim. Taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-sirri wal wafa. Fa ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang senantiasa bersatu padu di bawah hablillahi jami'a, di bawah tali agama Allah, supaya Islam kalau bersatu maka tidak akan bercerai-berai. Di mana umat Islam tidak bercerai-berai, kita akan saling sama rasa, kita akan saling memahami, bukan hanya sekedar modal cinta, tapi saling mengerti. Sehingga umat Islam akan dekat pada kemenangannya, umat Islam akan dekat pada kejayaannya, umat Islam akan dapat mengalahkan kaum Yahudi, umat Islam akan dapat mengalahkan kaum komunis, kaum Nasrani yang menentang Islam, dan kaum-kaum ajaran lain yang benci Islam, yang berusaha menghancurkan Islam. Semoga Allah kabulkan permohonan kita. Kalau lebih mohon maaf lahir batin. Semoga ada manfaatnya. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim.